Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu. Selamat bergabung di pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga dari kelas Project Risk and Quality Management di program studi Construction Engineering and Management pada Moro University, di mana di pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari keseluruhan proses manajemen risiko memasuki proses berikutnya, yaitu identifikasi risiko, project risk identification, di mana nanti untuk pertemuan hari ini diharapkan nanti kalian itu bisa ngapain aja. Oke, nanti kalian itu diharapkan setelah dari pertemuan ini gitu ya, bisa memahami definisi, manfaat, dan ITPO itu inputs, tools, and techniques, dan outputs dari proses identifikasi proyek risiko proyek. Lalu yang kedua, mampu mengidentifikasi berbagai jenis risiko rekonstruksi gitu ya. Dan lalu yang ketiga, mampu mendesain risk register proyek. Jadi di mana nanti risk register ini dan semua dokumen-dokumen manajemen risiko yang lainnya itu ya akan kalian presentasikan di UAS ya, di UAS. Bukan di UAS, sebelum UAS, jadi bersama dengan tugas proyeknya quality plan gitu. Oke, jadi kita review sedikit gitu ya. Kita sebenarnya sudah sampai mana gitu ya? Kita sudah sampai di sebentar. Oke, kita sudah sampai mana? Ya, kita sudah sampai di tahap yang kedua ini. Ingat, dari keseluruhan seluruh proses manajemen risiko itu ada 7 ya, 6 lah ya kalau misalnya kita pisahkan risiko kualitatif dan kuantitatif kita pisahkan gitu ya, ada 7 ya. But basically ya analisis risiko itu adalah satu proses gitu ya, kualitatif dan kuantitatif itu bisa dijalankan bareng. Cuma memang secara keilmuan berbeda. Nah, kita sudah sampai di mana? Kita sudah sampai di identifikasi risiko. Di mana identifikasi risiko itu dengan plan risk management, analisis, hingga perencanaan respon risiko, semuanya itu adalah masih di planning proses group gitu ya. Jadi proses ketika proyek itu masih dalam tahap perencanaan, belum mulai eksekusi. Eksekusinya apa? Di tahap eksekusi apa aktivitas manajemen risikonya yang dijalankan? Jelas eksekusi, ya, jelas implementasi ya, implementasi atau penerapan respon-respon risiko yang sudah direncanakan yang berdasarkan hasil analisis ya. Analisis apa? Analisis risiko-risiko yang teridentifikasi. Nah, lalu setelah diimplementasi, lalu masuk ke proses berikutnya yaitu di monitoring. Di proses monitoring controlling ada aktivitas manajemen risiko, pengawasan risiko. Nah, di mana di implementasi monitoring ini ya pada fase yang sama gitu ya, carrying to work, tapi berbeda proses grup gitu. Jadi 5 dan 6 ini sebenarnya di satu fase yang sama, fase pelaksanaan. Cuman fase pelaksanaan ini ada 2 aktivitas, 2 proses, 2 grup proses gitu ya, monitor execution dan monitoring controlling, di mana ini jalan berbarengan, sifatnya iteratif, saling mengoreksi. Jadi hasil implementasi di monitoring, lalu monitoring memberikan input, feedback, masukan, ulang terhadap proses implementasi yang sudah ada, lalu diimplementasikan. Ini yang namanya continuous improvement. Oke, sudah masuk semua ya. Oke. Oke, nah sekarang saatnya mereview ya. Silahkan di-review, di-scan QR code ini. Ya, pastikan kalian menggunakan akun kampus ya. Seperti masukan minggu lalu, ini QR code sudah saya perkecil gitu ya, jadi tidak bertabrakan dengan boundary-nya. Sudah saya perkecil, jadi untuk scanningnya harusnya lebih gampang. Silakan di-scan, lalu kalian jawab. Oke. Sudah kalian Sudah kalian bisa masuk. Nah, begitu kalian sudah masuk, masukkan akun kampus ya. Jadi jangan pakai akun email yang lain ya, pakai akun email kampus. Oke, ada yang kesulitan? Ada kendala? Nah, ada ya.
Oke. Pak, Siapa itu? punya saya tulisannya this email is either not registered with this form. Nah, pakai email kampus. Iya, Kalau misalnya tadi siapa tadi tuh? William, Pak. Oh, karena William belum masuk ke Google Classroom sih. Nah, ini itu Udah, Pak. kelihatan. Ya barusan. Ini pas bikin formnya ini ya belum masuk tadinya tuh. Udah William nanti belakangan aja. Ya makanya kalau dari minggu lalu saya bilang, ayo gabung Google Classroom, gabung. Jangan tunda-tunda. Nah, ini baru satu kuis nih. Misalnya UTS kan sampai kelewatan kan 25%. Oke, ada yang lainnya? Untung ini kuisnya kecil-kecilan aja. Yang lain oke, sudah ya. 1 menit tuh ya. 1 menit lewat, langsung ditutup formnya secara otomatis. Pak, waktunya nggak bisa ditambahin, Pak. Enggak, 1 menit dah. Tadi saya ngerjain buru-buru banget. Ya nggak apa-apa, namanya juga pop quiz, biarin aja. Gitu. Ya 1 menit. Gitu. Ya juga pilihan ganda cuma 3 soal kok. Ya, oke. Nah sekarang kita masuk ke intinya ya. Definisinya, namanya definisi dari proses identifikasi risiko itu adalah proses mengidentifikasi risiko-risiko individual gitu ya, risiko-risiko yang istilahnya yang berdampak terhadap satu aktivitas tertentu saja gitu kan, dan juga risiko-risiko yang memberikan dampak kepada keseluruhan proyek gitu. Jadi sebenarnya ada 2 jenis risiko gitu ya, yang berdampaknya hanya localized gitu, yang istilahnya individual project risk, dan juga yang project risk gitu. Project risk ini bisa jadi dari satu risiko yang dampak kemana-mana, atau gabungan-gabungan dari beberapa hingga seluruh individual project risk yang berpengaruh ke seluruh proyeknya. Gitu. Dan selain mengidentifikasi, ya, selain identifying, sini, ya, selain identifying di sini ya, mengidentifikasi itu berarti apa sih? Mengenali kan, mengenali proyek risiko. Itu juga selain dikenali gitu kan, ya habis kalau kayak kenalan lah, kalian kenalan gitu kan sama calon pacar gimana sih? Ya habis kenalan gitu kan, ya documenting apa ya? Nomor teleponnya dicatat kayak gitu loh. Nomor teleponnya dicatat atau akun IG-nya dicatat ya, atau didokumentasikan, dicatat gitu. Ya, didokumentasikan ya, karakteristik mereka seperti apa. Jadi kayak stalker ya. Tapi kalau misalnya dalam konteks manajemen risiko proyek konstruksi ya ini harus. Jadi tidak hanya oh iya itu risiko ada, cuma harus lupa gitu. Enggak. Yang namanya risk identification itu identifying ya, mengenali, menemukan, mencatat dan nanti karakteristik mereka dianalisis gitu. Ya sehingga nanti outputnya adalah dari proses risk identification itu ada sebuah dokumen bernama risk register di sini ya. Seperti apakah risk register itu nanti akan kita lihat ya sama-sama. Oke, dokumentasi ya, yaitu pencatatan mendokumentasikan individual project risk ya, dan sumber-sumbernya, terutama ini ya, sumber-sumbernya. Kenapa? Karena resiko-resiko yang tidak ditangani, ya, tidak dimitigasi semenjak awal akan menjadi apa kira-kira? Akan menjadi apa? Akan menjadi ya unmanaged risk, ya, unmitigated risk akan menjadi isu. Nah, udah menjadi masalah di situ. Nah, namanya isu itu dia pasti punya sumber, punya akar permasalahan. Nah, jadi manfaat dari identifikasi risiko ini adalah selain tadi mendokumentasikan risk project-nya, existing individual project risk, dan juga masalah-masalahnya, sumber-sumber masalahnya. Sumber-sumber dari mana risiko-risiko ini. Gitu. Ya, kalau begitu sumber-sumbernya ini sudah ditemukan dan sudah diatasi, ya diselesaikan dengan langsung ke sumbernya, ya istilahnya kayak dokter gitu kan, menemukan akar permasalahannya, nggak sekedar hanya meredakan gejala-gejalanya saja gitu kan, itu akan jadi lebih efektif penanganannya, lebih efisien. Ya.
Selain itu, manfaat yang kedua adalah mengumpulkan informasi ya sebagai forum komunikasi gitu ya, sehingga seluruh anggota tim proyek dapat merespon risiko-risiko ini secara tepat gitu, appropriate, sesuai gitu, ya sesuai dengan hasil analisisnya gitu ya, tidak berlebihan. Seperti apa? Seperti nepok lalat pakai baygon yang dikasih korek api di depannya gitu, jadi flamethrower asal-asalan gitu, flamethrower abal-abal ya, itu mau bunuh satu lalat tapi malah bisa bikin kebakaran satu kamar, itu namanya gitu kan. Trust me, I've tried it. Jangan ditiru makanya. Oke. Nah, jadi jangan bikin flamethrower dari makeshift items gitu ya, kayak kaleng baygon diikat sama korek api, jangan, bahaya itu. Ya, itu namanya sebuah respon terhadap masalah ya yang tidak appropriate. Nah, jadi itu ya namanya menjadi forum komunikasi ya, mengumpulkan informasi. Ini bukan berarti akan menjadi sebuah forum julid gitu ya, judes lidah gitu, untuk apa? Untuk salah-salahan gitu ya. Ini sebenarnya justru untuk mencegah apa? Mencegah yang namanya blaming ya, saling menyalahkan. Ini kita dalam sebuah organisasi ya, di apapun itu masalah, apapun itu organisasi ya, kita tidak mau ada yang namanya seperti ini. Tidak boleh ada yang namanya saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Nah, sebenarnya yang namanya risk management ya, salah satu manfaat risk management secara keseluruhan gitu kan, adalah apa? Memberikan sebenarnya kayak memberikan gentle warning aja, gentle warning lah, gitu. Peringatan yang lembut gitu ya, istilahnya gitu kan, supaya setiap saling anggota tim itu saling mengingatkan supaya berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu hal. Gitu. Dan terutama memberikan offering solution. Ya, offering solution dulu, offering solution sebelum masalah itu terjadi. Gitu ya, itu yang terpenting di situ. Ya. Jadi namanya manajemen risiko itu bukan artinya suatu tools untuk saling menyalahkan atau mencari-cari kesalahan, bukan. Ya, justru untuk menyelesaikan permasalahan sebagai satu tim, ya, satu organisasi yang kohesif gitu, yang menyatu untuk sama-sama maju mencapai tujuannya. Nah, maka dari itu, siapa yang melakukan identifikasi risiko itu adalah ya kalau bisa seluruh anggota tim. At the very least ya middle management up, ya project manager, ya anggota tim gitu kan, termasuk ada project risk specialistnya if assigned gitu kan. Jadi misalnya biasanya di satu keseluruhan tim proyek itu seenggak-enggaknya ada satu orang yang khusus menangani, yang menjalankan proses manajemen risiko keseluruhan proyek kayak gitu. Ya itu saya dulu risk engineer itu benar satu orang diminta untuk mengelola keseluruhan risiko gitu di tim konstruksi itu ya. Customers pun juga sebenarnya perlu atau tidak ini mungkin dalam sebatas hanya memberikan masukan saja gitu ya. Customers ini bisa apa? Bisa owner, misalnya kalau misalnya tim konstruksi itu bisa jadi owner gitu. Kalau misalnya untuk proyek-proyek properti gitu kan, owner, customer siapa? Apakah perlu meminta masukan terhadap ke pembelinya gitu ya, ke calon pembelinya gitu? Menurut saya sih untuk memberikan masukan ya dimanapun itu dalam konteks apapun, yang namanya mau memberikan masukan itu yang pertama apa? Paham dulu masalahnya, gitu ya. Harus paham dulu masalahnya. Nah kalau siapapun ya yang nanti stakeholder-nya itu nggak paham permasalahan yang dihadapi proyek ini, ya sebaiknya kalau ngasih masukan ya udah tampung dulu aja. Kalau misalnya memang bisa menjadi masukan yang berharga, ditindaklanjuti. Kalau enggak ya udah. Gitu ya. Lalu juga experts ya, subject matter experts, bisa jadi akademisi gitu kan, yang
akademisi yang mempelajari suatu proyek gitu kan, mempelajari suatu proses industri konstruksi, intinya bisa jadi akademisi atau expert pakar dari akademisi, pakar dari asosiasi industri dan lain-lain. End users ya, other project manager yang lain yang mungkin pernah menangani proyek yang sejenis gitu misalnya, operations manager, stakeholders dan risk management experts within the organization. Oke. Nah, lalu kita pelajari ITTOs-nya gitu. Jadi inputnya ada apa saja? Kita di sini inputnya ada project management plan ya. Project management itu ada scope, ada schedule, ya, ada scope, cost, quality plan, risk management dan lain-lain. Nanti ini akan kita buka ya lebih detail. Lalu ada untuk project documents, ada daftar asumsi, daftar masalah, stakeholder register dan lain. Lalu ada procurement documentation ya, kontrak, perjanjian, SPK, perintah kerja dan lain-lain juga di situ. RKS pun juga bisa menjadi salah satu sumber untuk mengidentifikasi masalah gitu. Lalu IEF dan OPA, enterprise environmental factors dan organizational process asset, termasuk dalamnya di sini ada risk context gitu ya, itu menjadi inputnya di situ. Ya, selamat pagi baru bergabung. Oke. Ya. Nah, semua input tadi itu lalu diproses dalam sebuah identifikasi risiko yang hingga pada akhir nanti akan menghasilkan output berupa risk register. Nanti akan kita pelajari apa itu risk register. Walaupun mungkin kalian sebenarnya mungkin udah lihat kali ya di video pengajaran saya di PI Learning Center itu ada risk registernya. Nanti akan kita sedikit ulang lagi di sini gitu ya, sedikit kita gali lebih dalam lagi. Karena yang di PI Learning Center itu cuma berapa menit saya dikasih untuk memberikan materi risk identification itu, dari 2 jam harus membahas ke-7 proses dalam waktu 2 jam saja, itu penampunan ya. Nah di sini saya diberikan waktu cukup lama ya, 2 jam lebih untuk membahas satu bahas ini. Harusnya kita bisa gali lebih dalam lagi di sini. Oke ya, jadi yang namanya hasil dari identifikasi risiko itu memberikan update dari dokumen risk register gitu ya. Jadi register itu bisa jadi tadinya nggak ada risikonya, tapi pelan-pelan mulai ditambahkan satu persatu risiko-risikonya apa saja. Ya, lalu update asumsi-asumsinya diupdate gitu ya. Asumsi tadi yang bisa jadi salah atau bisa jadi benar itu dikoreksi kembali, diperbarui. Isu-isu lokal juga diperbarui, mungkin tadinya nggak jadi masalah menjadi masalah, yang sudah menjadi masalah menjadi pembelajaran. Biar apa? Supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keledai aja nggak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Masa tim proyek harus jatuh berkali-kali di lubang yang sama, istilahnya seperti itu. Oke, risk management plan sudah dijelaskan minggu lalu ya, seperti apa. Nah, lalu yang kita bahas berikutnya adalah schedule dan cost management plan untuk mengidentifikasi aktivitas proyek konstruksi yang estimasi durasi biayanya itu memiliki ketidakpastian tinggi. Ini artinya apa? Kalian kalau masih ingat ya, di semester lalu, ya, masih ingat nggak bagaimana mengestimasi durasi sebuah aktivitas dan biaya sebuah aktivitas? Masih ingat nggak gimana caranya? Ada koefisien produktivitasnya, gitu kan, koefisien alat dan segala macam, gitu kan. Kapasitas daya angkut sebuah crane, gitu kan, mobile crane. Kalau misalnya posisi boomnya di sini gitu kan, sekian feet panjangnya, sudutnya sekian derajat, itu bisa mengangkut maksimal sekian. Itu kan ada asumsinya. Asumsinya apa asumsinya misalnya yang dipakai? Kondisi tanahnya stabil atau enggak? Stabil, Pak. Makanya kondisinya nggak stabil gitu. Sehingga nanti akhirnya apa? Ada sedikit perubahan, harus geser dikit lah gitu. Geser dikit gitu. Karena mengurangi kapasitas angkutnya. Kapasitas angkut berkurang, produktivitasnya berkurang, durasinya bertambah mau nggak mau gitu. Karena apa? Karena hanya bisa mengangkut bebannya makin lebih kecil. Tadi itu yang istilahnya yang estimasinya sudah menggunakan metode-metode parametrik gitu istilahnya. Istilahnya metode-metode yang menggunakan perhitungan parametrik gitu ya, yang memperhatikan segala macam parameter lapangan, kan, termasuk parameter alatnya. Nah, bagaimana kalau misalnya aktivitas yang tidak memiliki parameter jelas? Kayak misalnya apa? Aktivitas pekerjaan arsitektur misalnya, atau aktivitas yang tidak menggunakan alat berat.
gitu, yang menggunakan tenaga orang misalnya kayak gitu. Yang namanya orang, kita belum bisa sepenuhnya ya kayak memastikan mereka bisa produktivitasnya bisa seberapa besar. Kita nggak bisa secara pasti menentukan, oke, si Anu bisa, si ini daily worker, pekerja harian si Budi misalnya kita sebut gitu ya, si Budi ini bisa masang bata 10 meter persegi per hari misalnya kayak begitu. Kita nggak bisa matok seperti itu. Ya. Budi dan pekerja harian yang lain itu adalah manusia, bukan robot, bukan mesin yang punya kapasitas produksi yang fix gitu. Ya mesin aja kapasitas produksinya bisa suatu saat turun, bisa naik gitu, walaupun in a very narrow margin gitu ya, dalam deviasinya yang cukup kecil gitu. Nah, tapi kalau manusia ya the flesh is weak lah ya gitu ya, the flesh is weak gitu ya. Pasti akan ada suatu saat misalnya pekerja yang sakit, kan entah sakit entah karena apa gitu kan, sehingga kadang nggak masuk, atau nggak mungkin produktivitas jadi turun, atau nggak mungkin karena kepanasan gitu kan, kepanasan udaranya pengap di site gitu kan, akhirnya nggak bisa kerja dengan benar. Nah, itu aktivitas yang masih menggunakan tenaga manusia gitu ya, itu memiliki ketidakpastian yang tinggi. Ya, sebenarnya ada banyak lagi di situ. Terus misalnya bisa jadi karena aktivitas-aktivitas yang bisa dikatakan bukan spesialisasinya si tim kontraktor, sehingga hanya bisa diperkirakan aja. Misalnya kayak kontraktor MEP gitu kan, kita nggak tahu MEP bisa pasang berapa lama sih. Akhirnya nanya kan, cuma nanya. Misalnya karena si general kontraktor itu emang nggak paham MEP, kurang paham MEP, akhirnya memanggil subkon, misalnya subkon spesialis, tanyalah ke subkon spesialisnya, bisa masang kerjaan MEP berapa lama? Ya kira-kira segini. Nah, itu kalau udah ada omongan-omongan kayak begitu tuh, artinya ketidakpastiannya masih cukup tinggi kalau dibandingkan dengan aktivitas-aktivitas yang diestimasikan secara parametrik gitu, yang ada pakai rumusnya segala macam. Nah itu udah menjadi sumbernya di situ, jadi udah bisa dipakai untuk menentukan aktivitas mana yang kira-kira probabilitasnya untuk bermasalah itu tinggi gitu ya. Lalu ya plan yang kedua ada quality management plan ya, untuk mengidentifikasi work package ya, paket pekerjaan mana yang punya syarat spesifikasi mutu yang resikonya tinggi. Nah ini ya spek mutu yang resiko tinggi itu artinya apa? Yang sulit dicapai. Kayak misalnya gini, di pengecoran beton itu ada satu masalah yang namanya thermal crack. Pernah dengar thermal crack? Retak karena terlalu panas gitu ya. Nah, itu di beberapa standar itu unacceptable ya. Dalam beberapa standar industri gitu itu tidak bisa diterima. Ya, kalau misalnya ada suatu proyek gitu ya yang mensyaratkan misalnya kita untuk mencegah thermal crack gitu ya. Jadi mereka sebenarnya udah punya identifikasi resiko di situ, sudah mengidentifikasi resiko ada thermal crack gitu misalnya. Mereka melakukan tindakan pencegahan adalah dengan mensyaratkan untuk pengecoran suhu beton nggak boleh lebih dari 25 derajat misalnya gitu. Jadi cara ngukur suhunya gimana begitu? Sebelum dituang, biasanya kan ada tes selam gitu kan, pasti kan tes selam tuh di setiap batch semennya, batch dari dari truk molennya itu akan diambil sedikit untuk tes selam. Ketika tes selam itu ditusuk pakai termometer yang dari besi gitu, elektroda besi gitu. Sama kayak ngukur kalau masak steak wagyu gitu kan, dicolok dulu tuh suhu dalamnya berapa, nah kayak gitu. Makan steak jadinya. Ya, dicolok begitu biar kelihatan suhu dalamnya berapa. Nah, suhu dalamnya itu bisa kelihatan berapa derajat. Begitu misalnya nih selamnya masuk, tapi suhunya nggak masuk, reject langsung. Nah itu bisa kalau misalnya itu disyaratkan, jadi kan sayang kan, ada satu truk gitu akhirnya kita reject, sayang sekali. Kalau misalnya mau pakai bilik di sana pakai air dingin gitu kan, pakai suhu air dingin, gitu, nah akan ada biaya lagi di situ. Nah, itu satu contoh aja dari spesifikasi mutu ya, persyaratan mutu yang tinggi ya, yang cukup tinggi, cukup ribet, sehingga akhirnya malah menimbulkan masalah
Gitu. Nah, itu gimana cara menyelesaikan nanti? Nah, itu akan kita bahas di respon resiko seperti apa. Gitu. Ya. Oke, lalu yang terakhir ada acuan biaya mutu lingkup ya, biaya mutu lingkup. Memberikan framework dan batasan-batasan dalam proyek. Ya jelas, gitu ya. Biaya akan memberikan apa batasan-batasannya terhadap berapa biaya mitigasinya atau biaya biaya tak terduganya berapa yang dianggarkan. Gitu ya. Mutu tadi sudah kita bahas di sini sebenarnya, acuan-acuan seperti apa. Lingkup, nah lingkup ini tadi untuk mengidentifikasi resiko mana yang sepenuhnya milik tim proyek itu, yang berada dalam lingkup tim proyek itu, dan resiko-resiko mana yang seharusnya menjadi sepenuhnya tanggung jawab pihak-pihak di luar tim proyek, tapi bisa jadi memberikan masalah menjadi resiko bagi timnya itu sendiri. Ini sering banget terjadi kayak begini. Ya, gitu. Istilahnya proyeknya kerjain bareng gitu kan, ada 2 tim proyek gitu, bisa jadi kontraktor arsitektur sama kontraktor struktur sama kontraktor MEP biasanya tuh jalan bareng bertiga tuh. Ya, karena di satu titik tuh mereka jalan bareng. Gitu kan, apalagi MEP sama arsitektur gitu. Karena pasti ini hampir berbarengan terus biasanya. Gitu. Lingkupnya dari salah satu tim kontraktor ini bisa jadi memberikan masalah bagi tim kontraktor yang lain walaupun kerjanya bukan tanggung jawab mereka. Misalnya MEP gitu kan harusnya mereka masang ada kabel ducting gitu kan misalnya kayak gitu. Cuman mungkin arsitektur kerjanya ngaco gitu misalnya kan, kerjanya nggak beres. Akibatnya jadi kesulitan masang MEP-nya. Atau sebaliknya, arsitektur udah capek-capek ngecat, udah capek-capek masang wallpaper yang cakep gitu kan. Tahu-tahu kerjaan si MEP-nya ngaco gitu kan, melakukan kesalahan, akhirnya rusak gitu. Jadi kayak begitu tuh. Ya kan? Nah, balik lagi ke manfaat dari usulan proses manajemen risiko. Supaya apa? Instead of blaming dan terjadi masalah gitu ya, bickering lah, berantem gitu kan kasar-kasarnya. Dari awal sudah diidentifikasi dulu supaya mencegah yang terjadi namanya blaming ini, salah-salahnya. Itu kalau kita bicarakan acuan lingkupnya. Oke, lanjut. Oke, nah daftar asumsi ya, ini project documents itu ada daftar asumsi ya. Asumsi bisa salah, jelas. Ini namanya asumsi pasti bisa salah. Asumsi juga kira-kira itu nggak 100% benar, ya. Nggak mungkin 100% benar asumsi itu. Ya, kesalahan dapat menjadi resiko bahkan menjadi masalah. Oke. Nah, lalu HHS ya, harga satuan yang tadi ini sebenarnya sudah cukup dijelaskan tadi di atas gitu ya, di cost jam plan gitu ya. Nah, ini nih harga satuan diestimasikan itu bisa berpeluang besar nanti terjadi pembengkakan biaya. Jadi nggak hanya namanya pembengkakan biaya itu nggak hanya terjadi ketika tadi mengestimasi harga satuan materialnya. Ya, bisa jadi macam-macam karena harga satuan alatnya, ya, koefisiennya, nah itu termasuk yang mempengaruhi ke estimasi durasinya. Nah, lalu stakeholder register nih, awasi, ya, monitor bener nih, stakeholder yang punya pengaruh besar terhadap proyek. Awasi bener di situ. Kalau misalnya stakeholder punya influence-nya besar dan tapi nggak punya kepentingan, nah itu apalagi tuh yang laten tuh hati-hati. Misalnya yang nggak peduli mau proyek kita jalan atau enggak. Kalau misalnya punya pengaruh besar tapi punya kepentingan besar juga, nah itu istilahnya kalau sampai terjadi masalah gitu ya, mereka juga bisa menanggung rugi. Itu bisa kita ajak kerjasama justru untuk sama-sama menyelesaikan masalahnya. Ya ingat-ingat lagi lah itu stakeholder register yang saya jelaskan minggu lalu kalau nggak salah ya. Nah, nanti kalian lihat aja di playlist kelas ini. Gitu. Nah, oke. Nah, lalu untuk procurement documents gitu ya. Procurement documents itu salah satu kayak kontrak, SPK, RKS dan segala macam gitu kan. Semua kontrak dan subkontrak ya yang punya klausul syarat-syarat bersifat ambigu. Nah, ini bisa jadi risiko kontraktual. Gitu ya. Ini saya nggak akan bicara banyak di sini karena yang namanya kontrak konstruksi itu bukan bidang saya sebenarnya, cuman yang kita sama-sama pahami ya, yang saya pahami sebatas mana dalam klausul-klausul kontrak itu ya bisa jadi ada satu klausul yang sebenarnya sudah cukup clear gitu, sudah cukup jelas, tidak ambigu,
Tapi yang namanya bahasa hukum, bahasa kontrak itu kadang panjang dan berbelit, sehingga bisa jadi penerjemahannya, penafsirannya beda-beda. Gitu. Penafsirannya nanti bisa beda-beda. Di setiap anggota tim itu bisa beda-beda. Makanya perlu yang namanya tadi klarifikasi kontrak. Gitu. Perlu ada namanya klarifikasi kontrak. Pak, misalnya proyek ini harus selesai dalam waktu 400 hari. Misalnya tuh ada kayak gitu tuh, ada di salah satu klausulnya tuh. Waktu penyelesaian 450 hari. Hari apa? Kalender atau hari kerja? Kalau hari kalender, Sabtu Minggu dihitung. Kalau hari kerja, Sabtu Minggu nggak dihitung. Nah, itu salah satu contohnya yang sering ketemu kayak begitu. Oke, pemindahan relokasi utilitas menjadi tanggung jawab kontraktor. Sampai sejauh mana tanggung jawabnya? Menjadi tanggung jawab kontraktor, titik. Sampai sejauh mana? Klarifikasi seperti apa? Apakah kontraktor cukup melakukan test pit? Test pit jadi kayak menggali gitu, menggali tanahnya sampai ketemu utilitasnya yang mengganggu konstruksi gitu kan, utilitas entah itu kabel, entah itu pipa atau apapun itu, pokoknya fiber optik yang di dalam tanah gitu kan. Apakah kontraktor cukup gali test pit, lalu ketemu, lalu lapor, atau mereka juga harus memindahkan? Kalau mereka harus memindahkan utilitas itu, ya, siapa yang bertanggung jawab? Kalau misalnya terjadi apa-apa dalam proses relokasinya, biaya siapa yang membayar? Nah, padahal yang namanya test pit itu kan, yang namanya pemindahan relokasi, relokasi utilitas itu bisa jadi perlu atau enggak. Gitu. Istilahnya perlu keluar duit apa enggak itu belum tentu juga gitu. Kalau misalnya enggak ada utilitas, ya udah berarti nggak usah ada utilitas relokasi utilitas, keluar duit. Tapi kalau misalnya ada, duitnya nggak ada, ya udah. Mesti gimana? Apakah bisa diajukan sebagai kerja tambah atau sebagai klaim? Nah, akhirnya menjadi klaim, akhirnya menjadi masalah lagi, ada change order lagi, malah istilahnya prosesnya lagi bertambah panjang lagi gitu. Prosesnya akhirnya menimbulkan masalah di proses manajemen resikonya, proses kontraktual seperti apa. Nah, itu jadi masalah lagi di situ lah. Jadi kerjaan lagi, jadi PR lagi. Ya, jadi hati-hati. Kalau misalnya dari awal sudah ditetapkan, sudah disepakati bersama, namanya resiko kontraktual itu sebenarnya bisa dicegah kok. Ya. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi resiko-resiko proyek? Ya. Nah, jadi yang pertama kita paling gampang itu meeting diskusi. Jadi ada meeting yang terfasilitasi gitu ya. Jadi yang namanya bahas di proyek itu nggak melulu harus membahas progres, biaya waktu, mutu dan segala macam gitu ya. Tapi perlu ada satu meeting khusus biasanya ya, ini akan lebih bagus. Kalau ada satu meeting khusus yang specifically membahas, memfasilitasi resiko-resiko. Jadi fokus meetingnya di situ ya. Untuk apa? Ya tadi ya namanya resiko-resiko itu istilahnya perlu dibahas secara terfokus gitu untuk fokusnya menyelesaikan permasalahannya ya, dengan brainstorming itu kayak berbagi ide gitu kan, sharing ideas dan segala macam itu perlu ada biasanya. Nah, ketika brainstorming dan meeting ini kadang juga perlu gitu ya, perlu ada namanya expert judgment. Expert ini bisa manajemen senior, bisa tadi seperti saya katakan bisa kayak project manager dari tim lain gitu di luar eksternal tim proyeknya ini atau senior manager, senior manajemen dan segala macam gitu kan. Academics ya. Nah, ini expert itu bisa memberikan masukan-masukan yang bagus gitu loh. Ya, karena apa? Mereka punya pengalaman jelas. Pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun lebih berpengalaman gitu kan. Nah, bisa jadi juga punya knowledge yang lebih banyak, lebih pintar, lebih pengalaman. Itulah namanya expert gitu. Nah, lalu semua risiko-risiko itu bisa dianalisis ya, bukan dianalisis. Misalnya bisa ditemukan, digali dengan namanya ada root cause analisis sebab akibat gitu, atau bisa juga disebut Ishikawa diagram atau diagram tulang ikan fishbone. Ini saya kasih contoh sedikit lah seperti apa. Nah, misalnya kayak begini. Ya, di sebelah kanan sini ya, ada namanya efek, ada masalahnya. Ya, ada masalahnya, ada problem atau kejadiannya di situ. Nah, di sebelah kirinya ada berbagai faktor
yang bisa menyebabkan permasalahan itu. Nah, nih ada berbagai macam sumber di sini ya. Ini bisa jadi suatu masalah di satu divisi tim proyek atau satu masalah di mana di satu aktivitas atau di satu paket pekerjaan ya, atau bahkan di satu proyek. Nah, itu bisa dipakai di mana aja. Ya, istilahnya skalanya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Gitu. Nah, atau bisa jadi satu diagram tulang ikan atau fishbone diagram yang besar untuk proyek ini terdiri dari beberapa fishbone diagram kecil-kecil untuk setiap aktivitas, setiap work package atau setiap divisinya. Nah, itu untuk pembagian kelompok resikonya itu harusnya sudah ada di rencana manajemen risiko di risk based structure itu sudah ada sebenarnya. Nah, cuman di sini kita akan bahas di skala yang kita kecilkan dulu aja, skala contoh aja. Nah, namanya masalah itu sumber masalahnya bisa ada beberapa. Gitu. Di sini contoh saya kasih 5 aja lah. Nah, di sumber-sumber itu ada beberapa faktor-faktor penyebabnya. Nah, seperti apa misal contohnya? Misalnya kayak begini, mudah-mudahan kelihatan ya, karena hitam aja nih. Ya, suatu permasalahan itu mobilnya nggak mau nyala, misalnya gitu. Mobil atau motor tuh nggak mau nyala, di starter nggak nyala. Gitu. Sumber-sumbernya dari apa? Dari ada metodenya, environment, measurement, machine, and materials. Di sumber metode mungkin ngegasnya nggak cukup dalam, gitu ya, ngegasnya nggak cukup dalam. Di environment ada, saya jelas aja deh. Saya perjelas aja ini warnanya hitam sih. Ya, misalnya di metode ya, metode ini memberikan masalah nih. Dari apa faktornya? Oh, faktor ini nih. Mungkin ketika starter gitu ya, ngegasnya nggak cukup dalam nih ngegasnya. Dan mungkin salah caranya. Mungkin instead of pakai electrical start harus pakai kickstart misalnya kayak begitu, atau enggak startnya mungkin harus pakai apa? Harus pakai di jumper gitu kan, dicolok pakai aki ya, mobil lain misalnya kayak begitu. Kalau dari environment seperti apa? Oke, dari sumber-sumber masalah lingkungannya. Oke. Oh, mungkin terlalu dingin, gitu kan? Terlalu dingin nih, suasananya nih, suhunya nih. Jadi gimana caranya? Nah, jadi seperti itu. Measurement ya, dari measurementnya. Oh, oke. Mungkin bisa jadi katanya udah nggak ada bensin udah habis. Kenapa? Karena apa namanya, meterannya rusak. Jadi nggak kelihatan berapa bensin yang tersisanya. Yang benar tuh kayak gimana? Kalau orang-orang anak motor biasanya langsung ngebuka tankinya itu langsung dilihat tuh, dikocok-kocok motor dilihat. Tuh, ya, kelihatan kayak begitu. Wah, tuh. Oke. Materialnya. Nah, dari material, oh ya udah, ternyata benar bensinnya habis. Bensinnya habis di situ. Atau enggak kuncinya hilang. Ini konyol banget sih itu ya. Nah, atau enggak dari sumber masalah berikutnya dari mesin. Ya, mesinnya ada apa aja nih ternyata nih. Oh, mesinnya kepanasan di situ kan. Mesinnya terlalu panas. Atau akinya soak, mati. Starternya rusak gitu kan. Businya kali rusak di situ. Nah, itu macam-macam. Nah, di mana semua ini akhirnya akan menjadi penyebab masalah ini. Gitu. Oke. Nah, sehingga nanti outputnya adalah ada namanya risk register. Oh, ini ada pertanyaan. Oke. Ya, silakan. Oke, nah ini risk register ya. Risk register apa ya? Daftar, tabel matriks ya, yang isinya tadi resiko-resiko yang teridentifikasi dan analisis-analisisnya. Ya. Oke, jadi ini tabel yang pertama ada kategori risiko ya. Kategori risiko ini biasanya diisi dengan disesuaikanlah dengan kode penomoran RBS yang sudah ditetapkan, sudah disepakati di risk management plan. Ya, kategori, subkategorinya gitu kan. Lalu identifikasilah ya, ini risikonya seperti apa, ya, penyebabnya apa dari risiko-risiko itu. Kalau risiko itu akhirnya terjadi sehingga menjadi sebuah masalah, dampaknya apa gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya sudah menjadi masalah, memberikan dampak gitu kan, berapa besar dampaknya itu.
kerugian, entah biayanya berapa, waktunya berapa, mutunya apa, ya. Intinya kerugian-kerugian yang sudah terukur berapa kalau misalnya risiko itu menjadi sebuah masalah, dampaknya seberapa besar. Gitu. Oke, nah proses identifikasi risiko itu sebenarnya sampai sini saya cukup, gitu ya. Ini proses identifikasi risiko saja. Akan tetapi, ya yang namanya risk register itu, kenapa cuma berhenti di sini? Kalau misalnya bisa diteruskan menjadi sebuah daftar yang lebih komprehensif, lebih lengkap. Jadi nggak hanya identifikasi risiko, tapi sampai kita mencatat, ya tadi kan seperti dikatakan definisinya, tidak hanya mengidentifikasi, mendokumentasikan, tapi juga mencatat karakteristiknya, ya sifat-sifat karakteristiknya itu apa? Dari mana? Dari analisis resiko. Karakteristik sebuah resiko itu, ingat ya, itu mengasihnya kemana? Ke elemen resiko. Elemen resiko ada apa? Ingat lagi, 2 minggu lalu saya sudah jelaskan. Apa? Ada probabilitas. Apa itu probabilitas? Kemungkinannya bisa terjadi, bisa enggak ya. Berapa peluangnya ya, probabilitas peluang. Lalu berapa besar dampaknya, konsekuensinya, lalu dikalikanlah nih antara probabilitas dan dampaknya. Nah, semua resiko, intinya yang namanya resiko, ya pada dasarnya elemennya ya dua ini, perkalian antara probabilitas dan konsekuensi, ya, atau probabilitas dengan dampak. Nah, apa yang dikalikan tergantung nanti metode analisisnya, apakah secara kualitatif, deskriptif, atau kuantitatif. Ini akan kita bahas minggu depan. Gitu. Oke. Nah, dilihat karakteristiknya. Nah, sehingga nanti ketemu nih, ya, hasil perkaliannya sebesar apa berarti resiko karakteristiknya. Oh, resiko ini kalau terjadi, ya kalau sampai terjadi, resikonya dampaknya cukup besar, tapi peluangnya kecil. Udah, itu artinya apa? Itu berarti resikonya kita masuk kategori apa? Nah, kategori-kategori resiko itu sudah dijelaskan di rencana manajemen resiko. Ada namanya tabel rating resiko. Itu hasil perumusan di proses perencanaan manajemen resiko. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi ke depan gitu ya. Nah, dari rating resiko itu atau nilai resikonya itu, ketemulah diprioritaskan. Jangan sampai salah memprioritaskan. Prioritasnya tadi misalnya harusnya gede, ya harusnya prioritasnya resikonya besar, tapi malah di nomor kesampingkan gitu, atau sebaliknya yang kecil malah ditanggapi secara berlebihan, terlalu ditaruh di atas. Hati-hati di situ tuh. Nah, lalu tadi setelah dianalisis, dilanjutkan lagi pendefinisian karakteristiknya. Bagaimana cara kita mencegahnya? Gitu. Atau apa yang harus kita lakukan kalau itu sampai terjadi? Ya, ada namanya rencana tindak lanjut atau respon resiko. Ini akan kita bahas 2 minggu lagi. Ya, ada rencana tindak lanjut atau rencana respon resiko. Ya, kalau bahasanya sekarang itu adalah rencana mitigasi, yang menurut saya itu salah kaprah gitu ya. Mitigasi itu adalah salah satu bentuk dari respon resiko. Gitu. Jangan salah. Ya, mitigasi itu adalah hanya salah satu bentuk rencana tindak lanjut atau respon resiko. Yang namanya respon resiko atau rencana tindak lanjut itu sebenarnya ada 5 menurut berdasarkan PMBOK edisi ke-6. Itu yang akan kita bahas di 2 minggu yang akan datang. Jadi stay tune, oke? Nah, ada yang proaktif, ada yang reaktif. Kalau proaktif itu basically adalah mencegah sebelum itu menjadi masalah. Reaktif itu ketika sudah menjadi masalah, gitu ya. Sederhana seperti itu. Kita nggak akan bahas panjang-panjang di sini gitu ya. Kita akan bahas ini nanti di 2 minggu lagi. Lalu pelaksanaan implementasi ini sebenarnya penentuan sumber daya dan batas waktunya dan satu PIC-nya saja di situ. Nah, oke. Sekarang kita bahas ke berikutnya. Jadi tadi itu secara proses ya, secara proses manajemen risiko seperti tadi itu. Nah, sekarang kita mulai sedikit bahas agak lebih detail gitu ya mengenai identifikasi risiko di konstruksi proyek. Nah, sebenarnya ya yang namanya risiko-risiko di construction project itu agak sulit dikelompokkan. Nah, cuma maka dari itu saya
saya meminta kalian untuk melihat appendix X3 dari buku CMBOK. Ya, ada paper dari Hudaya Latif dan Sagita, ya, lalu ada Mustain Latif dan Sagita juga sama gitu ya, dan Santoso dan kawan-kawan tahun 2003 untuk bacaan lanjut di Google Classroom. Saya sudah berikan ini semuanya di Google Classroom ya, di materi ini ya, di material week 3 ini saya sudah berikan. Selain ada slide ini, saya juga memberikan ini ya, ada appendix X3 CMBOK dan 3 paper di situ ya. Jadi harap kalian baca di situ. Nah, kalau bisa lihat di situ tuh ya. Sebenarnya nama resiko sebenarnya nggak ada dua literatur yang akan membahas resikonya sama gitu. Nggak mungkin. Kenapa? Oh, belum. Iya. Kenapa nanti akan kita bahas di saat berikutnya. Ya, kita akan ke situ. Bahaya. Nah, jadi ini sekedar refreshment saja ya, sekedar pengingat kembali gitu ya. Apa sih bedanya resiko dan masalah gitu ya. Resiko itu belum tentu terjadi. Tapi kita harus siap ya. Nah, yang namanya isu sudah terjadi. Nah, karena resiko itu belum tentu terjadi ya, atau ketidakpastian belum terjadi, jadi dampaknya bisa positif, bisa negatif. Suatu ketidakpastian ya, suatu uncertainty ya, yang berdampak positif itu namanya apa? Opportunity, peluang gitu ya, suatu kesempatan gitu. Ya, suatu kesempatan. Kalau berdampak negatif itu namanya resiko. Gitu. Ya, ini fokusnya apa di masa yang akan datang, lihat ke masa yang akan datang gitu. Berarti kan belum terjadi kan? Nah, jadi yang namanya risk register itu ya mencatat semua masalah-masalah yang akan terjadi di semua masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan yang di masa yang akan datang. Gitu. Sehingga nanti rencana semua respon resikonya itu respon terhadap semua ketidakpastian itu mesti dikembalikan didasari dari rencana respon resiko, bukan rencana penyelesaian masalah seperti ini gitu. Nah, kalau isu gitu ya sudah terjadi lalu dicatat ya, namanya masalah pasti berdampaknya negatif, berfokus pada saat ini, dicatat di dokumen yang berbeda, yaitu dokumen issue log. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Issue log pun juga bisa berdasarkan risk register gitu ya. Nah, dan lalu respon masalahnya berdasarkan rencana penyelesaian masalah. Nah, ini contohnya nih, ya. Kita lihat di sini, tulangan dapat atau bisa jadi mengalami korosi yang berlebihan. Gitu. Kalau risiko yang ini, ya, nah, oke. Risiko yang ini kelihatan. Risiko yang ini, saya ulangi lagi, ketika sudah menjadi masalah, ya di sini, gitu ya. Nah, itu sudah ada lokasi kejadian di mana, gitu. Misalnya terjadi di kolom. Nah, kolom nih kan jelas di kolom, jadi di elemen-elemen kolom. Ya, kolom lantai berapa? Oh, kolom lantai 2. Apa di area mana? Oh, area grid A3 sampai A5 misalnya kayak begitu. Ya, jadi sudah spesifik di mana nih masalahnya nih terjadi. Nah, kalau misalnya risiko kan belum tahu di mana. Bisa terjadi di mana aja, di kolom 1 2 3 4 bisa di mana aja. Tapi ini bisa terjadi. Tinggal masalahnya di mana terjadinya. Gitu ya. Harga material sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan gitu kan. Kita belum tahu nih. Misalnya belum kelihatan naik atau enggaknya. Nah, kalau jadi masalah ya udah nanti naik tajam gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Setiap project itu unik gitu ya. Ini quote ya, kutipan yang saya pegang ya, yang saya pegang misalnya menjadi paham ya, menjadi fahamnya bagi construction engineer saat ini gitu ya, bagi project engineer dimanapun, setiap project itu unik, nggak ada dua proyek yang sama persis, gitu ya. Menara kembar Twin Tower aja itu beda projectnya istilahnya, gitu loh. Ya, Menara kembar Petronas, gitu ya, walaupun judulnya kembar, gitu ya, tetap aja ada bedanya.
manusia kembar identik pun masih ada bedanya. Apa? Sidik jarinya berbeda, DNA-nya berbeda. Gitu ya. Maka dari itu ya luar biasanya ya, semuanya yang ada di bumi ini yang di dunia ini adalah unik. Ya. Dalam konteks proyek ya, proyek konstruksi, ya, maka dari itu setiap proyek itu adalah unik. Gitu. Ya. Maka dari itu resiko-resiko itu akan sangat berbeda, ya, akan berbeda dan sangat kontekstual, gitu ya. Berbeda dalam hal apa? Dalam jenisnya, ya, tipenya, besarannya, kemungkinannya itu sangat-sangat kontekstual, tergantung dari faktor-faktor ini yang saya akan jelaskan nanti. Tapi bisa jadi ada faktor-faktor lain gitu. Ini saya kasih contoh aja, ada 5 kalau nggak salah. Ya, misalnya yang pertama nih ya, ini yang paling sering kelihatan gitu ya, berdasarkan project delivery system. Ingat, pengadaan project itu ada banyak jenisnya. Ini saya ambil contoh 4 lah. Ada design bid build atau tradisional lah. Ini yang sampai sekarang metode pengadaan, metode tendernya yang sampai sekarang masih dipakai untuk proyek swasta. Ya, jadi si owner minta tolong konsultan, desainer membuat untuk mendesain dulu. Lalu desainnya ditawarkan, dilelangkan, lalu akan dibangun, dibuild oleh kontraktor yang memenangkan lelang. Itu tradisional. Gitu. Ini resikonya akan berbeda dengan suatu proyek yang design build, rancang bangun, di mana owner akan meminta desainernya untuk membuat sebuah desain konseptual yang belum detail, tulangannya berapa banyak, gitu kan? Itu belum ada tuh kayak begitu tuh. BQ ya, misalnya bill of quantity yang sampai menghitung bar bending schedule itu nggak ada kalau betul proyek design build. Baru sampai ke oke, bangunan ini nanti harus bisa menahan beban sebesar sekian. Nah, pendetailannya diserahkan ke kontraktor. Pembuatan detailed engineering design-nya itu diserahkan ke kontraktor, dan kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap desain dan konstruksinya untuk di proyek desain and build. Gitu. Lalu EPC, nah kalau EPC ini bedanya apa sama design build? Ini mudah-mudahan saya nggak salah ya, ada bisa koreksi gitu ya. Biasanya kalau EPC itu untuk proyek-proyek yang produknya ya, yang produk industri, yang produk jasanya itu punya kapasitas produksi. Contoh pembuatan PLTU misalnya, pembangkit listrik tenaga uap, atau PLTA tenaga air, pabrik manufacturing gitu kan, atau proyek-proyek yang biasanya oil and gas, sifatnya seperti itu. Nah, kalau oil and gas, manufacturing, power generation, nah itu biasanya mereka itu pakai EPC, di mana si kontraktor itu lebih independensinya gitu ya, kebebasannya itu lebih bebas daripada project design build. Kalau design build ini kontraktor itu nggak begitu bebas, ya nggak bisa berkreasi lah, misalnya kayak begitu. Mereka benar-benar hanya mengacu terhadap bill of quantity dan dokumen kontrak yang sudah dibuat. Nah, kalau desain build atau EPC, nah mereka si kontraktor itu bisa berinovasi dalam rancangannya supaya bisa lebih hemat biaya atau lebih efisien, lebih efektif segala macam. Lalu ada yang terbaru ada IPD, ini saya belum begitu paham gitu ya, delivery ini, integrated project delivery, ini saya salah nih, development sih, ini saya salah. Ini delivery, integrated project delivery ya, salah. Ya, itu project delivery systemnya itu. Sebenarnya ada banyak lagi macam-macam gitu ya. Ada CM at risk gitu ya. Jadi construction manager at risk. Ada apalagi gitu ya, saya agak lupa. Ada banyak sebenarnya gitu. Nah, intinya ya, dari setiap project delivery system itu nanti akan alokasi resikonya akan berbeda. Ya, alokasi resikonya akan berbeda. Ini saya pernah baca di suatu paper, saya lupa papernya, saya cari-cari kemana-mana paper saya nggak ketemu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk design bid build gitu ya, resikonya itu yang ini saya dari kacamata kontraktor ya. Kontraktornya itu
hanya, ya dong, tanda kutip hanya menanggung sekitar 70% resiko. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya sampai misalnya nih, ketika proyeknya berjalan gitu kan, kalau di desain build itu salah ketik lagi, enggak. Ketika proyek berjalan gitu, misalnya nih di lapangan ternyata nggak bisa mengerjakan karena desainnya salah, misalnya ada kesalahan desain misalnya. Nah, itu kontraktor udah cukup lapor ke konsultan pengawas atau inspektornya gitu kan, Pak ini ada salah nih kayak begini. Sudah, nunggu aja dulu. Nunggu masalah desain itu diselesaikan oleh pihak lain, owner, konsultannya, dan si desainernya. Ya, itu diselesaikan dulu sama mereka dulu. Begitu selesai masalah baru mereka melanjutkannya. Jadi kontraktor sebenarnya cukup aman di situ. Ya, aman lah gitu kalau misalnya sampai rapat. Mereka nggak bisa dituntut, nggak bisa kena penalti akibat kesalahan yang bukan kesalahan mereka. Nah, kalau design build ini kontraktor itu bisa 85% ini paling kecil sampai 90% tuh resiko ditanggung sama si kontraktor. Nah, EPC juga kurang lebih sama ya, segitu juga karena istilahnya yang namanya desain dan konstruknya itu ditanggung oleh satu pihak gitu ya, si kontraktor gitu. Nah, tapi seenggak-enggaknya untuk EPC itu si kontraktor bisa agak lebih bebas gitu. Kenapa? Karena walaupun memang ada beberapa proyek EPC yang si ownernya itu akan minta laporan progres, akan meminta semua deliverable desainnya itu disetujui dulu, ada juga yang enggak gitu. Ada juga owner proyek EPC yang hanya mensyaratkan pokoknya nanti pabrik atau generator atau oil rig yang kalian bangun nanti ini harus bisa menghasilkan kapasitas produksi sebesar sekian. Mau cara yang gimana terserah. Gitu. Ada yang kayak begitu, ada juga yang agak detail gitu. Nah, cuma pada dasarnya EPC itu masih lebih si kontraktor itu masih agak lebih merdeka lah dalam tanda kutip, merdeka lebih bebas gitu daripada design build. Kalau design build itu desain itu akan menjadi predesesor bagi si build-nya itu. Kalau desainnya tidak approve, ya nggak akan bisa ngebangun. Di sana misal terjadi berulang-ulang nih gitu, karena tadi kondisi lapangannya segala macam. Misalnya harusnya membangun kolom di sini gitu kan, cuma tahu-tahu ada utilitas di situ, harus dipindahkan dulu. Akhirnya desainnya berubah, akhirnya nggak bisa dibangun gitu. Di sana udah oke, tapi nggak bisa ngebangun karena ada utilitas di situ. Bisa jadi ya seperti itu. Atau desainnya sudah oke, terus ketemu ada utilitas, akhirnya desainnya berubah. Desainnya harus berubah. Atau menunggu si utilitasnya dipindah dulu. Gitu. Desainnya berubah, akhirnya build-nya delay. Juga seperti itu. Ya. Itu kalau dari sisi project delivery system aja. Ya. Saya baru ingat jadinya nih. Sebenarnya ada satu lagi. Termasuk juga metode apa? Tipe pembayarannya. Mau lump sum atau unit price atau cost plus fee. Nah, ini juga memberikan variasi resikonya. Kalau lump sum gimana kalau lump sum? Ya kalau misalnya sampai lebih ya kontraktor rugi dong, kehabisan uang. Kalau unit price, kalau misalnya volumenya bertambah ya yang menanggung si ownernya. Gitu. Ya, ini termasuk ini contoh yang ini ya, pembayaran jenis pembayaran ini saya nggak masukin ke sini, baru ingat sama tadi barusan tuh, baru aja ingat tadi tuh. Oh iya lupa ini ya. Nah, atau juga bisa berdasarkan tipe kontraknya. Proyek-proyek lokal atau proyek internasional itu udah jelas beda. Gitu, udah akan jelas berbeda gitu. Dari segi spesifikasinya, standar yang digunakan. Kalau proyek lokal itu kan sudah jelas standarnya apa? SNI udah. Gitu. Nah, kalau begitu proyek yang sudah internasional gitu ya, kliennya dari luar misalnya dari Singapura, dari Jepang atau dari Cina atau dari manapun itu, mereka pasti apalagi kalau misalnya uangnya juga dari mereka gitu kan. Mereka pasti akan meminta syarat-syarat itu mengikuti standar industri mereka. Gitu. Ya. Nanti akan menimbulkan banyak perubahan dan banyak dampak gitu bagi aspek-aspek manajemen proyek yang lainnya, biaya, waktu dan segala macamnya. Ya, itu saya pernah gitu kan, saya pernah foto saya pernah kasih lihat ke teman saya gitu, tulangannya ya
rebarnya, konfigurasinya MRT Jakarta gitu. Saya kasih ke teman saya gitu. Komentar dia rapet banget untuk sebuah proyek infrastruktur yang jalan layang kereta gitu. Dia punya pengalaman di proyek yang mirip-mirip gitu. Cuma karena standarnya berbeda. Proyek lokal ya itu tidak ada peraturan dulu yang lama itu untuk seismic load itu tidak terlalu diperhitungkan. Itu kalau saya tahu waktu itu saya dikasih tahu seperti itu ya. Mungkin sekarang sudah berbeda gitu karena ada peraturan gempa baru gitu ya. Nah, kalau di Jepang ya apalagi negara yang paling sering mengalami gempa gitu, Jepang gitu, tahu sendiri kayak gimana gitu kan. Nah, itu untuk beban seismic load itu sangat diperhitungkan, sangat menjadi perhatian. Akibatnya apa? Semua structural engineer-nya itu tulangannya tuh bisa lebih banyak. Intinya seperti itu. Intinya bisa lebih banyak menurut standar desainnya. Bisa lebih kuat kalau Jepang itu. Jadi ya pada akhirnya kalau disebut berdasarkan standar kita gitu, standar nasional kita gitu, ini over design. Cuma kalau menurut standar orang Jepang beda. Gitu. Nah, lalu juga bisa tergantung dari entitas ownernya. Apakah dia dari proyek-proyek dari sektor-sektor pemerintah kah atau sektor swasta kah? Nah, ini resikonya juga bisa berbeda. Proyek infrastruktur nasional sama proyek swasta udah pasti akan berbeda. Gitu. Ya, proyek rusunawa milik pemerintah sama proyek apartemen middle low swasta itu udah pasti akan berbeda. Gitu ya. Pasti akan berbeda di situ. Apalagi kalau misalnya ini belum saya tambahkan di sini nih ya. Belum saya tambahkan di sini. Saya baru ingat juga nih, belum saya tambahkan di sini. Ya. BUMN. Nah, BUMN masuk mana? BUMN itu apakah masuk ke korporasi kayak mirip swasta atau masuk ke government? Sifatnya agak mirip-mirip sebenarnya. Mereka itu sebenarnya punya pemerintah, tapi disuruh cari untung. Bingung nggak tuh? Ya. Gimana kalau BUMN? Ya. Itu akan berbeda lagi. Masalahnya akan berbeda lagi. Sifatnya seperti apa? Nah, lalu pendanaannya seperti apa? Apakah didanai dari misalnya dari APBN, ada public funding gitu kan dari APBN atau dari APBD, atau pendanaannya berdasarkan dari hutang, ya penjualan saham, equity, atau dari sukuk, dari suatu berharga, obligasi, itu bisa berbeda lagi di situ tuh. Ya, apakah itu didanai secara privately funded ya oleh swasta atau gabungan dari public private partnership. Nah ini PPP ini lagi banyak banget nih. Atau istilahnya sekarang itu ada KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ya, nah ini beda lagi di sini nih KPBU atau PPP gitu. Ini tuh resikonya udah beda lagi di situ. Ya udah akan bikin makin unik lagi di situlah. Lokasi dan site condition ini sudah jelas akan berbeda gitu ya. Proyek-proyek yang dilakukan di tengah kota sama di pinggiran kota itu pasti akan berbeda. Resiko-resiko pun juga akan berbeda di situ. Dan lain-lain tadi ya. Jadi sudah saya tambahkan tadi ada cara pendananya seperti apa gitu kan, apakah lump sum fixed price atau cost plus fee atau unit price, itu juga akan menimbulkan perbedaan resikonya gitu ya. Mungkin kalian tahu ya lebih banyak lagi dari mana aja gitu ya. Intinya disinilah keunikan-keunikan dari proyek itu. Atau nggak bisa jadi dari gabungan dari beberapa faktor ini gitu, bisa jadi malah jadi makin unik lagi itu. Ya, sehingga nanti klasifikasinya adalah ya, ini contoh klasifikasi aja yang saya dapatkan dari CMBOK ya. Sebenarnya cara penjabaran klasifikasi itu bisa beda lagi sebenarnya. Ada banyak cara lagi lah. Yang penting apa? Yang kalian nanti proyek-proyek yang teridentifikasi resikonya harus ditangani gitu. Cara kayak gimana? Yaitu dikembalikan lagi ke organisasi masing-masing. Yang penting efektif. Ini contoh-contoh metodenya aja. Yang biasanya sering dipakai itu berdasarkan tadi sumber dari mana? Apakah berdasarkan dari dalam atau dari luar organisasinya? Ini berarti biasanya mempertimbangkan dari hasil stakeholder register analisisnya di situ. Nah, tadi sama nih ya, berdasarkan tipe proyeknya sudah saya jelaskan. Atau berdasarkan
pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap resikonya. Jadi mirip-mirip dengan yang ini, mirip dengan yang sumbernya gitu. Nah, cuman ini biasanya kalau di internalnya. Maksudnya apa? Ini biasanya dibagi berdasarkan departemen-departemen tim proyeknya, spesialisasinya. Ada misalnya nih, satu kontraktor, ada tim konstruksi, ada tim project control, ya, ada tim komersial. Komersial itu ada kontrak, ada QS. Komersial ada kontrak, ada QS, ada construction, ada project control, terus ada pengadaan, ada administratif. Itu masing-masing punya resikonya gitu. Jadi mereka akan mencari resikonya sendiri masing-masing. Yang pada akhirnya kerjaan mereka itu akan mempengaruhi proyek secara keseluruhan gitu. Ya, di konstruksi juga beda lagi nanti tergantung sama lokasinya. Wah, itu makin nambah lagi dah berdasarkan jenis aktivitasnya. Wih, udah makin ribet di situ. Nah, maka dari itu bisa juga nih ada mengikuti WBS gitu kan, mengikuti WBS seperti apa. Jadi dari setiap work package atau activity-nya itu di analisis satu-satu dibagi. Kalau misalnya sama gimana? Tetap aja kalaupun misalnya nih aktivitas misalnya untuk WBS work package pengecoran misalnya ya. Pengecoran beton dan misalnya steel girder erection misalnya seperti itu. Dua-duanya itu misalnya ada satu resiko yang sama, apa? Keterlambatan material. Tapi walaupun judulnya sama, tapi karakteristik beda. Yang satu keterlambatan material steel girder, yang satu keterlambatan material misalnya material betonnya. Tetap aja walaupun judulnya keterlambatan material itu bisa berbeda. Tergantung vendornya. Vendor berbeda, jenis barangnya berbeda. Nah, itu nanti secara analisis kalau dianalisis di dalam itu bisa berbeda lagi di situ. Ya. Nah, atau berdasarkan sumber-sumber resikonya tadi tuh. Yang biasanya ini mirip-mirip dengan WBS gitu kan. Jadi sumber-sumber resikonya udah ada di situ. Atau berdasarkan project life cycle. Nah, jadi ketika mengklasifikasikan resiko itu, ya, jangan bingung dulu. Kalau misalnya tadi tuh, Pak, saya udah coba mengidentifikasi berdasarkan WBS. Cuma kok lama-lama jadi kayak source of risk ya, atau tiba-tiba kok berdasarkan ini ya, jangan heran. Gitu. Karena pada akhirnya nanti ini istilahnya nggak ada cara pengelompokan yang tepat, yang paling benar tuh nggak ada. Karena apa? Pada akhirnya nanti ini akan kayak kelihatan kayak saling nyampur gitu ya. Saya tadi Pak, saya udah pakai WBS, cuma akhirnya kok nggak enak gitu. Saya mau pakai yang berdasarkan sumber resiko. Saya akhirnya mau berdasarkan, tapi saya juga akhirnya pakai dari stakeholder register, stakeholder analysis. Itu nggak masalah. Justru istilahnya jadi makin banyak pertimbangan gitu. Nah, cuma tinggal yang harus kalian ikuti apa? RBS-nya seperti apa? Kalian di awal ya, ketika sebelum mengidentifikasi ini harus clear dulu. RBS-nya mau seperti apa? Itu menjadi acuan. Gitu loh. Itu menjadi acuan untuk mengidentifikasi resiko. RBS itu risk recognition strategy, itu yang akan menjadi acuan ketika mulai menyusun risk register. Ya. Jadi jangan kebalik. Berjalan identifikasi dulu baru ini RBS. Jangan begitu. Wajar kalian bingung. Karena apa? Karena RBS ya yang adalah bagian dari aktivitas apa? Plan, risk, management itu harus clear dulu. Baru silakan melanjutkan proses perencanaannya, yaitu identifikasi. Gitu loh. Nah, ini contoh-contoh aja nih ya. Jadi sebenarnya contoh-contohnya itu kalau kalian, jadi kalian saya minta lagi baca di further reading saya di Google Classroom itu contoh-contohnya itu. Di sini saya kasih pembahasan sedikit aja di sini. Nggak saya bahas semua karena kalau saya bahas semua, bahas tuntas itu nggak akan cukup waktunya. Nah, ini masalah-masalah lingkup gitu ya. Terjadi ketika menjalankan merencanakan lingkup gitu ya. Ada scope gaps gitu, ada celah lingkup proyek gitu. Ini bahasa gampangnya adalah ada yang kelewatan kerjaannya. Ada aktivitas yang nggak masuk ke dalam daftar. Kenapa? Karena bisa jadi karena nggak teliti ketika mengumpulkan atau membuat matriks ketelusuran persyaratan gitu. Baca RKS nggak teliti, akhirnya ada satu syarat yang nggak bisa dipenuhi gitu kan.
ada satu aktivitas yang harusnya dikerjakan untuk memenuhi suatu persyaratan, tinggal dikerjain. Itu bisa jadi masalah di situ tuh. Ya, akibatnya nggak ada biaya, nggak ada waktu, nggak ada sumber daya yang dialokasikan untuk aktivitas itu, untuk lingkup itu. Nah, akhirnya mau nggak mau mesti ngurang-ngurangin dari aktivitas, dari lingkup-lingkup, dari work package yang lain, biayanya supaya itu bisa ada. Nah, itu malah menjadi masalah di situ. Ya, atau yang terjadi sebaliknya, lingkupnya pelan-pelan nambah, namanya scope creep, gitu ya, pelan-pelan tapi kecil-kecil penambahannya cuma sering terjadi, tambah ini deh Pak, tambah itu deh Pak, tambah dikit deh, segala macam, akhirnya nambah pelan-pelan, nambah gitu. Nah, kalau misalnya untuk project-project design bid build, ini bisa dicegah, seharusnya bisa dicegah, ya, bisa dicegah dengan lebih mudah dibandingkan kalau misalnya proyeknya kayak kompleks kayak design build atau EPC gitu. Nah, cuma kalau misalnya proyek design build atau EPC ini misalnya pendanaannya pakai lump sum, nah itu jadi masalah lagi di situ, jadi lebih kompleks lagi masalahnya. Scope creep-nya, jadi kontraktor bisa sebenarnya bernegosiasi. Nah, kalau mereka lump sum, boleh dong digedein lagi. Kenapa? Ada biaya kontingensinya harus lebih gede lagi nih karena pakai lump sum. Gitu. Nah, makanya biasanya lump sum itu resikonya bagi si owner itu lebih mahal karena harus ada biaya kontingensi itu agak lebih besar. Gitu. Misalnya kayak begini. Misalnya kalau untuk unit price ya, misalnya nih ya, contohnya aja unit price itu misalnya ada biaya kontingensi misalnya 10% misalnya. 10% dari keseluruhan RAB-nya. Kenapa ya? Karena berdasarkan unitnya, berdasarkan volume pekerjaannya. Jadi istilahnya kalau ternyata volume bertambah, ya itu pasti akan dibayar. Nah, kalau misalnya itu jadi lump sum, ya, kalau ada volume bertambah, ya nggak akan ditambah bayarannya. Volume pekerjaannya bertambah. Nah, maka dari itu, untuk mengkompensasinya itu biasanya biaya kontingensinya agak diperbesar lagi. Jadi lebih mahal akhirnya totalnya. Nah, ini biasanya untuk tadi itu, untuk menangani masalah scope creep itu. Nah, tapi kalau misalnya mau minta kerja tambah, kerja kurang, biaya tambah, biaya kurang, nah itu muncul resiko baru, resiko kontraktual. Iya kalau diterima, kalau enggak, ya. Atau yang berikutnya adalah scope dependency, ya, ketergantungan lingkup, yang mungkin bukan lingkup kerjaan kita, tapi tergantung sama kerjaan lingkupnya orang lain. Nah, itu. Ya, kalau misalnya dia ngaco, kita nanggung akibatnya secara nggak langsung, gitu. Bahkan secara langsung bisa kita nanggung akibatnya, kita jadi repot dan segala macam. Terjadilah dispute, berantem lagi di situ, ya kan. Ya, akhirnya bisa buang biaya, buang waktu, nah udah terjadi masalah lagi di situ. Terus kontraktual gitu ya, nah bisa jadi nih ya, kontraktual project schedule nggak realistik, gitu misalnya. Nah jadi ini terjadi nih, owner itu ya, biasanya owner itu kan makanya kan mereka akan menunjuk konsultan MK, ya istilahnya orang-orang yang paham konstruksi lah gitu, untuk mengestimasi waktu. Kalau misalnya proyeknya terlalu cepat gitu kan, ya kontraktor nggak akan ada yang mau ikut tender, karena kontraktor pasti sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan. Kalau misalnya mau membangun sebuah apartemen 40 lantai, mereka udah bisa ngitung, oke 40 lantai, satu lantai itu biasanya sebulan atau 2 bulan. Diminta sama owner seminggu satu lantai, enggak juga, gile juga kok kayak begitu. Karena misalnya ownernya itu mungkin nggak menyewa konsultan MK gitu kan, asal jeplak aja misalnya kayak begitu. Nah, hati-hati. Akhirnya akibatnya apa? Estimasinya nggak realistis. Akhirnya begitu ditenderkan nggak ada yang mau kontraktornya. Mending nggak ada yang mau, diketawain ownernya. Udah jangan minta kerjaan sama dia deh. Gitu. Nggak realistis maunya dia. Akibatnya apa? Produknya nggak ada yang mau bikin, nggak ada yang bantuin mau bikin, nggak bisa jualan. Nah, nih ya, financial insolvency maksudnya apa? Si kontraktor, vendor atau subkon itu untuk mengikuti tender itu harus seenggak-enggaknya harus punya kekuatan modal dulu. Jangan modal dengkul atau ikut tender. Yang sering kan kayak gitu tuh, cuma modal dengkul, pinjem bendera, tanda kutipnya gitu, ini istilahnya gue pinjem bendera lo dulu dong, buat ikut tender. Gue pinjem itu dong, pinjem SKA lo dong. Ini sering banget terjadi tuh.
Akhirnya yang ikut tender tuh bukan kontraktornya, tapi calo si kontraktor. Akhirnya hanya mensupply lagi. Si calonya itu nggak punya modal. Akhirnya begitu dapat tendernya itu, tender diapain? Surat letter of award-nya disekolahin. Tahu apa itu disekolahin? Digadein buat modal. Padahal ya yang namanya project itu si kontraktor juga harus punya kekuatan modal gitu loh. Untuk apa ya, seenggaknya untuk memulai, untuk kerjaan persiapan lah, bikin bow plank, buat bikin kantor, buat bikin bedeng, itu udah minimal banget itu. Ya walaupun nanti akan ada DP, iya ada DP, cuma kalau misalnya DP nggak cair gimana? Nggak jalan proyeknya, nggak mau jalan gitu. Nah kalau ownernya minta harus jalan, gimana? Bisa sih, tapi yang terjadi masalah berikutnya apa? Malah gontok-gontok malah kuat-kuatan gitu loh. Akhirnya proyeknya nggak jalan-jalan. Buat apa? Seenggaknya harus punya modal dulu. Kalau misalnya kaku-kakuan, gontok-gontokan, yang nggak akan jalan. Nah, nih ya. Lalu ini tadi proses-proses tadi itu permintaan perubahan gitu kan, kayak proses permintaan kerja tambah atau kerja kurangnya itu prosedurnya itu nggak lengkap, nggak rapi. Akibatnya yang terjadi apa tadi itu, kayak scope risk sebelumnya creeping gitu, akhirnya proyeknya lingkupnya pelan-pelan nambah, akhirnya jadi makin besar, akhirnya lingkupnya kegedean, tapi RAB-nya nggak ikutan nambah. Dijanjinya pakai apa sama owner? Udahlah pakai invoice aja, udah nanti kirim aja invoice. Gila ya, kontraktor yang rugi di situ ya. Tapi kontraktor akan biasanya nih ya, kontraktor kalau digituin akan iya aja, mau aja gitu lah. Apalagi untuk proyek swasta gitu ya, proyek swasta si kontraktor akan mau aja, supaya apa? Ada harapan akan diikutin lagi proyek selanjutnya gitu lah, akan diikutin lagi proyek selanjutnya. Which sadly sebenarnya ya jarang yang kayak begitu. Ya, dijanjinya udah kasih invoice aja, nanti proyek selanjutnya nanti kita pakai bapak lagi deh. Nah itu omongannya sering terjadi kayak begitu tuh, kontraktor dijanjiin kayak begitu tuh. Ya, kalau misalnya prosedur change order-nya itu ada, sudah direncanakan, sudah disepakati, yang namanya scope creep itu bisa dicegah sebenarnya. Pak, tolong Pak, tambahin kerjaan ini deh gitu. Oh, nggak bisa Pak, itu nggak ada di kontrak kami. Kalau misalnya Bapak mau, silakan ajukan perubahan. Kontraktor harus berani ngomong kayak begitu. Nah, keberanian untuk ngomong kayak begitu didapatkan dari mana? Pemahaman. Punya pemahaman yang cukup tentang change management proses. Nah, sedang terjadi nih ya, owner seret, nggak cair-cair invoice-nya. Nah ini tuh ya kan. Nah tapi seringnya adalah yang namanya kontrak, siapa yang buat sih biasanya? Owner apa kontraktor? Owner. Di kontrak yang sama, kalau misalnya ada yang terlambat, siapa yang dihukum? Kontraktor. Nah tapi kalau misalnya owner telat bayar, ada nggak hukuman buat si ownernya? Nggak ada. Akhirnya kontraknya jadi adil apa enggak? Enggak adil kontraknya. Berat sebelah, hanya menguntungkan owner. Itu yang sering terjadi kayak begitu tuh. Nah, lalu ini defect gitu ya. Quality atau defect risk. Nah, ini contoh-contoh defectnya nih. Ada honeycomb nih kayak begini nih ya, ada bolong-bolong. Bolong-bolong terjadi karena apa? Karena tadi pemadatannya, proses vibrasi pemadatannya tuh jelek gitu, istilahnya nggak lama gitu loh, nggak cukup lama. Tapi juga bisa jadi kalau misalnya terlalu lama, terjadi berikutnya ini segregasi ya, agregat kasar sama halusnya bisa agregat kasar itu di bawah semua. Nah, ini bisa jadi karena tadi campuran kurang rata, terlalu lama devibrasi, atau tinggi jatuhnya terlalu tinggi. Itu nggak boleh juga kayak begitu. Nah, atau ini nih ya, compression strength-nya itu terlalu kekuatannya lemah gitu, dites pakai compressive strength gitu kan, retak padahal belum kekuatan rencananya gitu. Ya ini bisa jadi karena salah mix design.
ini sering terjadi kalau proyek-proyeknya pakai metode konstruksinya campur di lapangan, ya. Pakai apa tuh? Pakai molen yang kecil gitu kan, pakai mini molen gitu kan. Dicampur di situ sama pekerjaannya. Iya sih, perbandingannya udah ada 1:35 atau 1:4 dan segala macam itu udah ada. Masalahnya siapa yang bisa memastikan kalau itu bener segitu campurannya 1:35 itu bener apa enggak? 1:34 itu bener apa enggak campurannya? Bener enggak tuh segitu banyak? Emang di situ ada gitu embernya, ada garis-garis ukuran itu emang ada gitu ya. Kalaupun ada, emang itu sudah dikalibrasi, sudah diukur. Nah, ini sering terjadi misalnya untuk proyek-proyek kecil-kecilan gitulah ya, yang cuman rumah 1 lantai, rumah 2 lantai gitu kan, yang betonnya pakai beton ya mutu biasa lah, cuman K250 atau K275 gitu kan. Nah, ini sering terjadi kayak begitu. Dicampurnya agak ngasal, belum tentu benar, sehingga begitu. Dan itu pun kalau ada ujian juga ya, saya nggak yakin untuk proyek kecil itu ada kayak kewajiban untuk ambil sampel sedikit untuk diuji ke lab gitu. Nggak, saya sih nggak yakin, nggak ada itu. Ya mereka benar hanya ngikutin standarnya aja, udah kita SNI aja lah Pak. Tapi nggak ada yang mastiin apakah hasil kerja mereka itu sudah sesuai SNI atau enggak, itu nggak ada yang ngecek. Gitu. Itu makanya ini sebenarnya menjadi masalah bagi bagi UMKM kontraktor yang kecil-kecilan, yang kontraktor yang menengah ke bawah gitu, yang untuk proyek-proyek rumah subsidi. Nah, itu akibatnya apa? Timbulkan masalah tuh, keluhan-keluhan dari pembeli rumah subsidi. Rumahnya jelek, segala macam, baru berapa bulan udah retak dan segala macam. Nah, itu karena ini yang membangunnya pun juga kontraktor yang murah-murahan gitu. Nah, itu ya. Tapi kalau misalnya cari kontraktor yang bagus, yang jago, yang pinter, mahal harganya, tapi jual juga nggak laku karena mahal. Oh iya, memang oke, selalu tidak ada kesepakatan. Nah, tuh. Kalau kontraktor kalau telat ada denda, kan kontraktor bayar progres ya, kita kan jadi gitu. Gimana itu? Ya, selalu tidak ada kesepakatan kalau telat bayar akan didenda atau bagaimana gitu Pak. Seperti kontraktor kalau telat ada denda, iya betul. Nah itu tadi tuh, owner telat bayar, akibatnya kontraktor nggak bisa mendanai untuk pekerjaan selanjutnya, akhirnya jadi telat, kontraktor lagi yang disalahin. Dispute terus ya akhirnya tuh, terus-terusan dispute. Padahal namanya kontrak itu harusnya kayak gimana? Mengikat kedua belah pihak kan, pihak satu pihak dua kan? Ini harusnya kan kontrak itu mengikat kedua belah pihak gitu loh, berlaku adil di kedua belah pihak. Nggak hanya berat ke salah satu pihak. Itu idealnya seperti itu ya. That's just my thought ya. Thinking in an ideal world lah. Di dunia yang ideal semuanya itu singing kumbaya dan segala macam. Kenyataannya ya kita nggak bisa itulah ya. Kita nggak bisa itu. Kan? Ya udahlah. Oke, lanjut lagi. Nah, lalu ada cold join gitu ya. Nah, cold join ini biasanya terjadi kalau misalnya strukturnya cukup besar gitu ya. Jadi yang cor di bawah itu udah kelamaan, baru tambahin cor di atasnya. Gitu. Nah ini untuk besaran itu tergantung tadi volumenya. Kalau volumenya besar gitu kan ya udah jadi mayor. Kalau misalnya bebannya besar, ya itu bisa jadi bahaya. Kalau misalnya beban tangguh kecil, ya mungkin nggak begitu bahaya lah. Gitu. Itu kalau misalnya di defect risk. Gitu. Nah defect itu sebenarnya ada banyak gitu ya. Ada lebih dari 4 ini gitu, bisa ada banyak. Silakan nanti kalian cari tahu sendiri gitu lah. Oh nanti akan sediakan PR kok nanti ini. Ketika bahas quality management ada PR, cari defect beton itu seperti apa. Oke, nah jadi untuk summarize, ini sekedar rangkuman saja. Ya, menjelang akhir kuliah, ya, namanya identifikasi risiko itu adalah proses dicari, dicatat, yang dimana hasil pencatatan itu nanti akan berguna untuk analisis, ya. Analisis ini nanti untuk menentukan karakteristiknya, sehingga dari karakteristiknya itu ditentukanlah respon risikonya yang appropriate, yang tepat.
Aplikasi bermanfaat untuk mengkomunikasikan sumber-sumber masalahnya. Jadi apa? Jadi tadi itu sumber-sumber masalahnya itu menjadi perhatian bersama. Bukan menjadi salah-salah, tapi menjadi perhatian bersama supaya bisa diselesaikan. Nah, risiko proyek itu bisa bervariasi ya, bisa sangat kontekstual jenis besarannya, karena setiap itu unik, gitu ya. Maka dari itu saya tekankan sekali lagi, sebelum memasuki proses identifikasi risiko, dimatengin dulu planningnya, konteks risikonya, dan RBS-nya di proses perencanaan manajemen risiko. Nggak ada itu, kemana belakangnya akan berantakan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada lagi yang disampaikan? Ya, tadi terima kasih kepada siapa tadi, Atika gitu ya, sudah memberikan insight gitu ya ke kontraktor itu memang terakhirnya diam-diam terus. Ini kalau nggak salah juga pernah dibahas di siapa ya, ada skripsinya anak 2014 tentang change order itu si Agam kalau nggak salah pernah bahas. Kenapa kontraktor suka diam-diam aja gitu kan, kalau misalnya ada kayak begini-gini nih, ada apa, ada masalah-masalah di kontrak gitu kan. Salah satunya tadi proses tambah kerja yang tidak tercatat misalnya kayak begitu gitu kan, ikut-ikut aja gitu ya, karena yang sering keluar itu pernyataannya adalah ingin menjaga hubungan baik gitu ya, ingin menjaga hubungan baik supaya nanti di project yang selanjutnya owner akan ngasih lagi ke mereka gitu. Sering banget kayak begitu ya, istilahnya mereka si kontraktor ini siap untuk rugi sekarang supaya nanti untung di kedepannya. Padahal di kedepannya juga belum tentu untung gitu loh. Yang ada kalau saya jadi owner gitu ya, karena saya mungkin orang jahat gitu ya, saya akan melihat, nah ini enak nih kontraktor dia nih, enak nih kita suruh-suruh terus nih, gitu. Enak nih kita suruh-suruh terus, bisa kita manfaatkan gitu loh. Itu kalau di menurut saya gitu ya. Ya mungkin ada owner yang baik gitu loh ya. Gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya tadi kan salah satu format kontrak yang lagi sering dipakai itu apa sih? FIDIC kan ya, FIDIC, FIDIC gitu kan. Nah itu yang katanya yang saya dengar itu lebih adil, gitu ya. Yang juga meminta pertanggungjawaban si owner gitu. Itu salah satunya seperti itu. FIDIC, FIDIC itu ada 5 jenis gitu. Ada FIDIC Red Book itu untuk yang tradisional. Ada yang EPC itu Grey Book kalau nggak salah ingat ya, Grey Book. Terus ada yang kuning itu Yellow Book, itu yang design build. Lalu ada yang pink, ada yang apa saya agak lupa warnanya, pokoknya ada 5 lah FIDIC itu ya. Silakan kalian cari tahu aja gitu kan. Atau enggak mungkin di kelas kontrak konstruksi gitu kan. Tanya aja FIDIC itu kayak gimana sih. Ya. FIDIC. Oke, ada yang nanya lagi? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu lagi? Nggak ada? Sudah cukup? Siapa itu orang nggak hadir ya? Oke, ya kalau tidak ada lagi, mungkin belum ada pertanyaan gitu ya. Silakan tanyakan di kolom komentar Google Classroom atau di kolom komentar video YouTube nanti akan saya posting hari ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Oh, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.